Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan daring kali ini, saya akan menyampaikan materi akhlak, PAI, aspek akhlak, yaitu materinya akhlak kepada orang tua dan guru. Saya akan menerangkan tentang apa itu akhlak pada orang tua dan apa itu akhlak kepada guru. Akhlak kepada orang tua yaitu perilaku seorang anak kepada ibu dan bapaknya, yang kita sebut dengan birrul walidain. Ya, jadi birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedangkan hukukul walidain adalah berbuat durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, akhlak kepada guru, yaitu dengan memberikan penghormatan kepada guru dan berlaku sopan santun kepadanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih dewasa dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan orang yang tidak mengetahui hak gurunya. Hadis riwayat Ahmad, Tobari, dan Hakim. Selanjutnya tentang perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya, hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup sebagai berikut. Yang pertama, menaati mereka selama tidak mendurhakai mereka. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Yang keempat, memenuhi sumpah kedua orang tua. Yang kelima, membuat mereka ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Yang keenam, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Yang ketujuh, mendahulukan berbakti kepada ibu, kemudian baru kepada ayah. Sedangkan hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal. Ya, jadi di antara hak orang tua setelah mereka meninggal sebagai berikut. Yang pertama, mensolati keduanya. Yang kedua, beristighfar untuk memohon ampun atas dosa kedua orang tua. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru.
Cara menghormati guru sebagai berikut. Yang pertama, tetap rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu yang kita miliki lebih banyak daripada gurunya. Yang kedua, menaati setiap arahan dan bimbingan guru. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisinya. Yang keempat, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menghapus dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Yang keempat, akan dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat, dan patuh pada orang tua diantaranya. Yang pertama, jika orang tua masih hidup, yaitu A. Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. B. Mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. C. Tidak memotong pembicaranya. Saya ulangi lagi, yang C. Tidak memotong pembicaraannya. D. Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah. Yang E. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Ya, hal ini dibolehkan. Kemudian yang keenam, membantu pekerjaan rumah dan sebagainya. Kemudian jika orang tua telah meninggal dunia. Yang pertama atau yang A, melaksanakan wasiatnya. Yang B, mendoakan ayah, ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah SWT. Ya, memintakan ampun dari segala dosanya. Yang C, tetap menjalin tali silaturahmi kepada kerabat orang tua. Yang D, menepati janji kedua orang tua. Selanjutnya tentang hormat dan patuh kepada guru. Ya, kita tahu bahwa guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari cara membaca, cara menghitung, cara berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai akhlak kepada muridnya. Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seorang anak dari orang tuanya ketika di rumah. Tanpa pendidikan dan bimbingannya, bisa jadi kita tidak akan mengetahui segala yang nyata atau tersembunyi di alam raya ini, dan tidak dapat membedakan yang benar atau salah. Jasa guru dalam mendidik dan mencerdaskan muridnya tidaklah dapat diukur dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang yang terpelajar. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dibandingkan orang lain. Ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Perilaku, sikap, hormat, dan patuh pada guru. Yang A, mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika bertemu. Ya, ini juga dibolehkan. Kemudian yang kedua atau yang B, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya. Yang C, tidak melawan, tidak menipu, dan tidak membuka rahasia guru. Yang D, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Yang E, itu menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Yang F, sopan ketika berhadapan dengan guru dan sebagainya. Ya, demikian anak-anak sekalian
materi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang selanjutnya sebagai penilaian diri, ini ada 10 nomor. Kalian nanti tulis soalnya dan jawabannya dan langsung kalian pilih jawaban yang kalian anggap benar. Kalian tulis di buku tulis atau di folio. Ya, ini ada 10 nomor. Ini nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan kalian ditulis soalnya dan jawabannya dan langsung diberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D, atau E pada jawaban yang kalian anggap benar. Ini nomor 1 dan 2. Ya, ini nomor 3, ya, nomor 3 dan nomor 4. Ya, silakan kalian catat soalnya dan juga pilihan jawabannya semuanya A, B, C, dan E, dan nanti kalian beri tanda silang pada huruf tersebut yang kalian anggap benar. Ya. Ini nomor 3 dan 4. Ini nomor 5 dan 6 juga sama perintahnya. Ditulis soalnya dan jawabannya dan langsung kalian beri tanda silang pada pilihan jawaban yang kalian anggap benar. Ya, berikutnya ini nomor 7 dan nomor 8 juga sama. Ditulis soalnya dan jawabannya dan silakan kalian beri tanda silang pada jawaban yang kalian anggap benar. Ya, yang terakhir nomor 9 dan 10 juga sama perintahnya. Kalian tulis soal dan jawabannya dan silakan kalian jawab mana jawaban yang Anda anggap benar. Ya, kemudian soal dan jawaban kalian tulis boleh di buku tulis atau di folio. Ya, kemudian nanti difoto. Selanjutnya silakan kalian kirim melalui nomor WA Japrinya saya sebagai guru PAI. Ya, kalian sudah ada nomor WA-nya, silakan. Ya, demikian untuk pertemuan daring online selama belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita ambil dari kejadian ini dan tentunya lebih kita banyak memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Ya, selamat belajar anak-anak. Kemudian silakan kalian kerjakan dan segera kalian kirimkan jawabannya. Untuk jawaban saya beri waktu selama 1 minggu ke depan. Silakan kalian boleh mengirim jawabannya secepatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.